Perekrutan Marc Marquez ke garasi Gresini Ducati mendatangkan berbagai keuntungan, termasuk semakin tingginya persaingan internal melawan adiknya sendiri, Alex Marquez. Kehadiran Marc Marquez sudah banyak dinantikan pada MotoGP 2024 dengan berbalut motor dan wear pack baru berciri khas warna biru pucat dan merah. Hampir semua mata tertuju pada apa yang bisa ditunjukkan sang juara dunia 8 kali itu di atas Desmosedici GP23 Ducati untuk mengarungi satu musim krusial MotoGP 2024. Berbagai spekulasi dan prediksi sudah mencuat. Ada yang yakin Marquez bisa bangkit, menang, bahkan mungkin juara dunia lagi. Namun di satu sisi, adanya sosok lain di padek tim pimpinan Nadia Padovani, yakni Alex Marquez juga agaknya dilupakan. Bagaimanapun, Alex Marquez juga memiliki pengalaman berhasil di atas Ducati saat memenangi 2 gelar sprint pada musim lalu. Mungkin, dia juga akan memiliki kesan lebih adaptif terhadap motor yang sudah ditungganginya selama 1 tahun sebelumnya dibanding sang kakak. Intensitas persaingan antara dua kakak beradik Marc versus Alex inilah yang kini dinantikan Gresini. Ya, selain brand image mereka naik seiring kedatangan si semut dari Cervera, level kompetitivitas Gresini juga kemungkinan akan lebih sengit. Nadia Padovani pun tak mengelak ketika ditanyai tentang dirinya yang menantikan siapa dulu yang akan lebih berhasil, Marc atau Alex. Tepat, jawab Padovani tersenyum menyeringai, dalam wawancara yang dikutip bolasport.com dari Speedweek. Tujuan Alex jelas memenangkan seri utama balapan MotoGP. Kami sangat senang dengan hasil yang diraihnya, musim lalu, katanya. Ia meraih podium dan memenangi 2 sprint. Tujuan kami jelas membawanya ke podium tertinggi dalam balapan jarak jauh, race, tambah dia. Tekanan akan datang ke sisi Gresini Ducati sebab balapan seri pertama akan digelar di MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail. Sudah 2 musim terakhir, Gresini selalu menaklukkan Lusail lewat Enea Bastianini 2022 dan Fabio Di Giannantonio 2023. Soal hal itu, Padovani memilih netral dan tidak membebani baik Marc maupun Alex. Terlebih, para pesaing sesama Ducati juga diprediksi akan tampil lebih kuat. Kami datang ke Qatar dengan motivasi setidaknya melakukan yang terbaik, ujar istri mendiang Fausto Gresini tersebut. Saya tidak berbicara tentang kemenangan karena Ducati memiliki pembalap yang sangat kuat saat ini. Tapi kami berencana untuk melakukannya dengan baik. Mungkin 10 besar, ujar dia. Meski demikian, mempertimbangkan 10 besar terlalu sepele untuk pembalap sekelas Marc, Padovani segera meralatnya. Adapun untuk Marc, Padovani tidak segan untuk mematok pembalap 31 tahun itu dengan target 5 besar. Sepanjang musim ketika dia memahami langkah demi langkah bagaimana menggunakan motor, Ducati, dan membangun perasaan yang baik, tujuan kami tentu saja berada di 5 besar, ucap Padovani. Dan mungkin bisa mencapai lebih tinggi lagi. Kita akan melihatnya nanti. Untuk sekarang, masih terlalu dini membicarakannya, target, tandas dia. Sebelum ke MotoGP Qatar 2024, 8 hingga 10 Maret, para pembalap akan sekali lagi menghadiri tes pramusim di Qatar selama 2 hari pada 19 hingga 20 Februari 2024. Marc Marquez pergi dan mulai dari nol lagi, pengamat MotoGP sebut Honda ciptakan motor sangar. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, membeberkan peluang Honda pada MotoGP 2024 usai ditinggal andalan mereka, Marc Marquez. Nuansa baru akan terjadi di garasi Repsol Honda di mana MotoGP 2024 menjadi musim pertama mereka tanpa Marc Marquez di lintasan. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut hijrah ke Gresini Racing setelah 11 musim bersama Honda dengan bergelimang prestasi. Kehilangan Marquez tentu membawa pengaruh bagi tim berlogo sayap tunggal itu di mana mereka sudah menemukan suksesor. Adalah adik Valentino Rossi, Luca Marini yang mengisi satu slot kosong milik peraih 8 gelar juara dunia itu mulai musim ini. Menggeber motor RC213V, Marini nantinya dipastikan menjadi rekan tandem Joan Mir di Repsol Honda. Dia diharapkan bisa memberi warna baru bagi tim asal Tokyo, Jepang itu yang musim ini menyandang status konsesi. Agenda tes pramusim pun sudah dirampungkan kedua rider itu di mana motor RC213V masih menghadirkan tantangan bagi mereka. Ya,
Honda dibayangi pekerjaan berat untuk menghadirkan paket motor kompetitif yang ramah untuk semua pembalap yang mereka miliki. Sepak terjang Honda dalam menyiapkan diri menghadapi musim ini turut mengundang perhatian dari Carlo Pernat. Pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut merasa Honda akan menyuguhkan sesuatu yang bagus. Meski mengawali semua dari nol lagi, Honda memiliki potensi besar menciptakan motor iblis dengan kinerja luar biasa. Sekarang saya harus mengatakan sesuatu yang baik, kata Pernat, dilansir bolasport.com dari Motosan. Honda memulai dari nol, jujur saja, tapi mereka memiliki mesin yang bekerja dengan sangat baik, tuturnya menambahkan. Untuk mencapai hal itu, Honda harus bisa menyatukan semua sumber daya yang ada terutama para pembalap baik dari tim pabrikan dan satelit. Mesinnya bisa berlari kencang, lalu Anda harus menyatukan banyak hal, kata Pernat. Katakanlah motor ini akan mengalami kesulitan, Marini sangat ahli dalam menyetel motor. Sementara itu, Luca Marini punya alasan tersendiri mengapa tetap mau bergabung dengan tim raksasa MotoGP yang sedang jadi pesakitan. Gambaran sebagai salah satu tim raksasa MotoGP perlahan memudar seiring prestasi menurun yang ditunjukkan Repsol Honda. Tim berlogo sayap tunggal itu bisa dibilang terus mengalami degradasi dan terseok-seok dalam mengikuti persaingan ketat yang kini didominasi Ducati. Tak heran jika Marc Marquez mengambil langkah besar dengan meninggalkan tim yang dibelanya sejak 2013 untuk bernaung di Gresini Ducati. Sebaliknya, bagi Luca Marini, keputusannya justru membuat publik mengernyitkan dahi. Sudah cukup nyaman di tim VR46 Racing. Adik Valentino Rossi itu yang justru rela untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marquez di padek Repsol Honda. Marini yang memang lebih dulu mendekati Honda untuk mendapatkan spot tersebut. Banyak yang bilang itu tidak lepas dari impian pembalap Italia tersebut untuk bernaung di sebuah tim pabrikan apalagi sekelas Repsol Honda. Alasan tersebut pun tidak disanggah Marini. Namun ada faktor lain yang mungkin tak banyak orang tahu di balik alasan dia bersedia untuk mendatangi tim yang sedang terpuruk tersebut. Honda sedang berada di momen yang sulit, ucap Luca Marini, dikutip bolasport.com dari Speedweek. Tetapi, saya termotivasi penuh karena kami mengejar tujuan bersama. Penting bagi seorang pembalap untuk berada di tim pabrikan dan ini adalah tim yang selalu menjadi tujuan saya. Saya tahu ini bukan momen terbaik dalam sejarah tim, tapi tujuan kami adalah untuk kembali ke sana, jelas dia. Marini dikenal sebagai pembalap yang sensitif dengan segala seluk-beluk motor. Kejanggalan sekecil apapun akan dirasakan dia. Berada di sebuah tim pabrikan membuat Marini akan jauh lebih banyak terlibat dalam pengembangan motor Honda. Bisa jadi, Marini mungkin juga akan mampu mendongkrak kembali prestasi Honda.